Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini masih diberi kesehatan, kita masih diberi udara segar, diberi kehidupan yang barokah manfaat. Amin, Allahumma amin. Dan tidak pula lupa, mari kita panjatkan puji syukur kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lina dari program studi pendidikan anak usia dini. Kali ini saya akan membawakan tema tentang tantangan pada era globalisasi. Ya teman-teman, saat ini memang lebih dikhawatirkan. Kenapa saya memilih tema hari ini? Iya, sebab sudah banyak saya temui tentang hedonisme, informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, bahkan bisa dikatakan hoax, dan orang-orang yang literasi membacanya sedikit. Mereka tidak mau mencari kebenaran hal tersebut, maka hanya mengikuti pola hidup yang lagi kekinian, mungkin bisa dikatakan begitu. Padahal sudah jelas kita punya pedoman sendiri. Pada agama Islam kita sudah diberi hukum yang sudah ada kepastian pada hukum-hukum pada agama Islam. Jadi ada Al-Quran dan hadis para nabi. Semua yang ada di agama Islam sudah ada ketentuan, sudah ada syarat dan ketentuannya. Jadi alangkah baiknya kita membaca, kita pelajari, kita cari guru yang benar. Tidak hanya kita hanya mengakses lewat platform-platform yang bahkan kita tidak mengerti atau tidak tahu siapa, dari mana hukum tersebut. Kita hanya mencari sepintas saja, bahkan tiba-tiba saja kita akan mencari tahu hukumnya. Ketika kita tidak tahu, maka kita akan mencari hukumnya di jurnal-jurnal yang kadang kita sendiri tidak tahu dari mana asalnya dan tidak tahu siapa penulisnya, apakah benar hukumnya, apakah benar artikel yang disampaikan, apakah benar hukum-hukum yang telah ditentukan pada jurnal-jurnal yang kita tidak mengerti siapa, dari mana, apa dalilnya. Kita tidak tahu, tapi kita mengikuti hal itu karena satu, dari literasi membaca, literasi belajar, kita sedikit minat untuk mempelajari hal tersebut. Dan ada beberapa faktor yang lain yang mendesak sehingga tidak ada waktu untuk mengaji. Kita harus mengkaji ulang, apa sih sebenarnya, apa itu Islam, bagaimana hukumnya. Jadi tidak hanya mengikuti tren-tren yang kekinian pada saat ini, mana itu halal, mana itu haram, kita tidak tahu. Dan memudahkan segala hukum, kita gampang sekali untuk memudahkan, untuk menghalalkan perkara sesuatu. Oh, ini halal kok, kan begini. Tidak begitu. Semuanya sudah ada ketentuan dan hukumnya masing-masing. Jadi kita harus membaca, kita harus pelajari. Tidak tiba-tiba, tidak bisa mengatakan yang tiba-tiba langsung, oh ini benar, oh ini salah, oh ini haram, ini halal. Semua itu ada hukumnya, dan kita memang harus pelajari hal itu. Jadi tidak hanya mengikuti sesuatu yang tren. Oh, trennya kali ini seperti ini. Dan ada sebuah hadis seperti kenapa kita tidak harus mengikuti hal itu? Kenapa?
Kenapa kita tidak boleh yang begitu? Kenapa sih kok kita harus begini? Kan kita maunya toleransi, kita maunya gini, ya nggak apa-apa lah, yang penting gini. Nah, kalau kalian mau berhati-hati, sebaiknya kita harus cari tahu dulu, boleh tidak yang seperti ini. Sedangkan ada sebuah hadis, man tasyabbuhu biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai pada suatu kaum, maka mereka adalah sebagian daripadanya. Nah, jadi berhati-hatilah, sesuatu yang seharusnya atau bukan dalam keadaan darurat, sebaiknya kalian tidak perlu mengikuti hal tersebut. Tasyabbuhu, menyerupai hal tersebut. Kenapa kita harus menyerupai kaum yang lain, sedangkan kita beragama Islam sudah jelas-jelas mempunyai hukum, sudah mempunyai pedoman, sudah ada Al-Quran dan hadisnya. Kenapa kita harus menyerupai pada suatu kaum yang kita tidak tahu bagaimana hukumnya? Jadi alangkah baiknya kita belajar, kita mengaji lagi, kita pelajari, bolehkah hal yang seperti ini? Toleransi yang bagaimana yang kita harus ikuti? Jadi tidak hanya sebuah tren seperti hari ini ada perayaan seperti ini, maka aku akan mengikuti hal yang seperti ini. Tidak begitu. Kita harus mengetahui hukumnya bagaimana. Kalau memang harus kita mengikuti hal tersebut, posisi kita kenapa kita harus mengikuti hal tersebut? Daruratkah? Sangat butuh? Atau hanya cuma maunya aja, trennya aja, kekiniannya sekarang seperti ini? Tidak seperti itu. Jadi kita harus mempelajari betul-betul, apalagi tentang tantangan di era global ini, semuanya tentang konten, tentang vlog yang hanya kebutuhan konten. Jadi ketika kita tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, sebaiknya kita jauhi, apalagi menyerupai suatu kaum di mana kaum tersebut bukan dari golongan kita. Sebaiknya kita harus berhati-hati jika tidak betul-betul membutuhkan pada suatu perkara tersebut, sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi tidak mudah menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu sesuai opini kita. Seharusnya tidak seperti itu. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sarankan. Kurang lebihnya, salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.